Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Diamika dari program studi ilmu komunikasi. Saya dari kelas 2024B dengan NIM 2404-1184227. Teman-teman di sini pernah nggak sih berpikir tentang persoalan ekonomi, tentunya ekonomi Islam? Kegiatan sehari-hari kita pasti tidak luput dengan adanya kegiatan ekonomi. Dan pastinya teman-teman bertanya, memang ada sistem ekonomi dalam ajaran Islam? Dan bagaimana Islam menyelesaikan persoalan ekonomi tersebut? Yuk simak. Dan tentunya ada. Di sini disebut dengan ekonomi Islam. Nah, jadi di ekonomi Islam ini tidak hanya mengajarkan tentang haram atau halal, tetapi juga tentang keadilan, kesetaraan, dan juga keberkahan antar kedua belah pihak. Di sini ekonomi Islam adalah ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah yang ada. Dan tujuan dari ekonomi Islam ini bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial, mencegah kemiskinan, dan juga menyeimbangkan antara kepentingan individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama, adanya larangan riba. Di dalam Islam sendiri, riba itu dilarang. Karena apa? Karena akan merugikan pihak yang lebih lemah. Misalkan seperti pinjam uang sebesar 1 juta, lalu ada bunga sebesar entah seberapa yang mengakibatkan uang itu menjadi lebih banyak. Ini adalah salah satu penyebab mengapa riba itu diharamkan dalam Islam. Tetapi dalam Islam menggantikan sistem ini dengan sebutan mudharabah atau musyarakah, yaitu sistem bagi hasil. Ini akan menciptakan pembagian hasil yang adil dan mewujudkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, ada keadilan dan transparansi. Dalam Islam, menekankan transaksi yang jujur dan tidak menipu. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jadi jika mereka jujur dan menjelaskan tentang kondisi barang, maka itu akan diberkahi. Yang ketiga, ada sedekah atau zakat. Nah, zakat ini merupakan kewajiban kita yang lebih mampu untuk bersedekah kepada orang yang kurang mampu atau fakir. Nah, ini adalah satu cara Islam dalam mengatasi kemiskinan. Jadi, sedekah, infak, ini adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan yang dimiliki seseorang agar tidak menumpuk di satu orang yang kaya saja. Yang keempat, ada larangan goyar dan masyir. Gorar di sini berarti ketidakjelasan dan masyir yaitu judi. Judi dilarang karena dapat merugikan diri sendiri. Jual beli yang tidak jelas barangnya dan perjudian sangat dilarang dalam Islam. Nah, ini bertujuan agar transaksi yang terjadi dilakukan secara adil, jujur, dan saling ridho. Selanjutnya ada keunggulan ekonomi Islam. Yang pertama, ada adil. Adil ini dapat menjaga kedua belah pihak agar serasa adil dalam pembagiannya. Yang kedua, ada manusiawi. Manusiawi ini mengutamakan etika dan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ada berkelanjutan. Berkelanjutan di sini untuk menjaga antara keuntungan dan juga keberkahan. Selanjutnya, yang keempat, ada berbasis nilai spiritual. Jadi bukan sekedar untung, tetapi juga untuk memenuhi ibadah. Jadi, ekonomi Islam bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua manusia yang mendambakan sistem adil dan berkah. Mari kita mempraktikkan ajaran ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!